asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya tiada ungkapan yang patut kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dihidupkan kembali di waktu subuh untuk bersama-sama insyaallah kita menunaikan agenda pada hari ini, insyaallah rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, insyaallah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, kepada pemimpin terbaik sepanjang zaman, kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat pertolongan beliau di padang mahsyar nanti insyaallah. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan Rasulullah di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini sebagai koordinator acara akan menyampaikan rangkaian rundown acara pelaksanaan Idul Kurban 1441 Hijriah Masjid Al-Munawwarah. Alhamdulillah, dari ba'da subuh tadi panitia sudah bekerja untuk proses yang pertama, yaitu persiapan tempat sholat Idul Adha. Seperti yang jamaah bapak-bapak ibu lihat, alhamdulillah kita sudah mencoba untuk memaksimalkan men-setting tempat acara sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Setiap jamaah yang hadir untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Munawwarah, kita anjurkan untuk menggunakan masker, untuk membawa sajadah masing-masing dari rumah, untuk menggunakan hand sanitizer pada saat memasuki area tempat sholat Idul Adha. Insya Allah itu adalah salah satu ikhtiar terbaik kita untuk bisa menjaga diri kita dan sesama kita di sini terhindar dari yang namanya virus corona insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan virus corona ini dari bangsa kita, insya Allah. Baik bapak-bapak jamaah ibu sekalian yang senantiasa Allah rahmati, kemudian yang selanjutnya nanti akan kita sama-sama lalui adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dimohon pada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik terutama khususnya untuk sama-sama tetap tinggal di tempat untuk kita mendengarkan tausiah Rabbani, tausiah khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustaz Umar Yadi. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama-sama kita di sini. Kemudian setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, insya Allah kita akan langsung melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban. Mungkin di beberapa tempat bapak-bapak ibu-ibu ketahui ada yang hari besok Sabtu atau hari Minggu, karena insya Allah waktunya panjang untuk pemotongan ini. Tapi insya Allah panitia kurban Masjid Al-Munawwarah berkomitmen untuk melaksanakannya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Insya Allah semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya insya Allah langsung setelah pemotongan hewan kurban, prosesi packaging dan kita langsung proses distribusi insya Allah. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia kita insya Allah, Bapak Arya Abdullah.
Itu saja mungkin serangkaian acara dari awal pagi ini sampai siang nanti, insya Allah. Semoga kita bersama-sama bisa melakukan prosesi pemotongan hewan kurban sampai prosesi distribusi nanti dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh bapak-bapak jamaah warga Munawarah dan Klaster BT Janeti yang masih di rumah, monggo silakan, masih ada kesempatan untuk bisa segera merapat ke lapangan samping Masjid Al-Munawarah. Bersama-sama kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Mungkin itu saja dari saya sebagai awalan. Nanti insya Allah acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Idul Kurban 1441 Hijriah, Bapak Ari Eko Abdullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan umatnya sampai zaman. Kami dari panitia mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas amanah dari jamaah Masjid Al-Munawarah, atas kepercayaannya untuk menyalurkan dan mendistribusikan hewan kurban kepada panitia kurban. Dari hasil amanah warga Munawarah didapatkan 10 sapi, sebanyak 10 ekor sapi yang diadakan oleh panitia, dan ada 1 ekor sapi yang dibawa langsung oleh pekurban. Dan juga ada 6 ekor kambing dengan rinciannya 6 kambing dibawa secara individual oleh pekurban, dan ada 1 ekor kambing yang disediakan penyediaannya oleh panitia. Berhubung kondisi kita sedang dalam keadaan pandemi COVID-19, pendistribusian hewan kurban tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya semua sapi kita potong semua di sini. Untuk tahun ini panitia menyebarkan hewan kurbannya berupa sapi hidup kepada daerah-daerah yang mengajukan proposal kepada panitia, sehingga tidak semua proposal bisa mendapatkan sapi. Seperti sudah tercantumkan di edaran yang disebarkan oleh panitia, bahwa sapi kita akan edarkan secara hidup berdasarkan proposal yang masuk. Di sini saya sebutkan untuk Munawarah sendiri kita akan melakukan pemotongan sebanyak 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Untuk sapi yang panitia distribusikan ke daerah-daerah distribusi ada 6 ekor sapi dengan rincian seperti berikut. 1 ekor sapi untuk DKM Miftahul Ulum Depok Pakenjeng Garut, kemudian DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Projo, kemudian yang sapi ketiga Pondok Pesantren Mursidul Kos Al-Madani Babakan Depok, kemudian sapi yang keempat untuk Yayasan Simpul Cahaya Madani Perumahan Harapan Kita. Yang kelima kita kirimkan ke Yayasan Nurul Huda Bencongan Kelapa II, dan sapi yang keenam kita salurkan kepada saudara kita yang terdekat, yaitu Kampung Asem. Selain distribusi sapi hidup yang sudah disebutkan tadi, panitia juga akan mendistribusikan daging sapi, daging kurban
namun tidak seperti jumlahnya tidak besar seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sesuai dengan proposal masuk. Daerah distribusi yang akan kita berikan dari Sapi adalah ya, distribusi Kemanggisan, kemudian untuk Pasir Adang Bogor, untuk PKM Aswatun Hasanah, kemudian ada DKM Al-Huda Gunung Sahari, kemudian ada DKM Nurul Iman Sangyang Jaya, dan kita salurkan juga untuk Ustadz dan Ustazah pengajar sekolah Quran Munawaroh. Dan selain itu juga kita ada menyalurkan untuk Ustadz Muhyiddin, Ustadz Budiman, Ustadz Mahyadi, dan Ustadz Kemaluddin. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan panitia yang telah membantu terlaksananya acara sholat Id dan kurban 1441 Hijriah. Apabila dari pelaksanaan ini ada kurang dan kesalahan dari panitia selama penyelenggaraan sholat Id dan pemotongan hewan kurban, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Adi Eko Abdullah sambutan dan laporan rangkaian pelaksanaan Idul Kurban 1441 Hijriah di Masjid Al-Munawwarah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pada seluruh warga Klaster Munawwarah terutama, meskipun dalam masa pandemi saat ini perolehan hewan kurban itu tidak jauh dengan tahun sebelumnya. Alhamdulillah, itu adalah bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah senantiasa menghujam dalam diri kita, insya Allah. Alhamdulillah, semoga kurban bapak-bapak, ibu-ibu sekalian warga Klaster Munawwarah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami sampaikan juga di sini, diharapkan nanti setelah bapak-bapak, ibu-ibu selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian sebelum pulang dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan, ada beberapa spot di sekitar masjid untuk bisa mencuci tangannya sebelum menuju ke rumahnya masing-masing. Soalnya itu sebagai salah satu ikhtiar ya, bapak-bapak, ibu, ikhtiar kita, terutama adik-adiknya yang kadang kita lost control nih, megang sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, dibawa pulang ke rumah. Jadi dianjurkan kepada jamaah bapak-bapak, ibu, silakan untuk mencuci tangannya di spot-spot yang sudah sediakan sebelum menuju ke rumahnya masing-masing. Kemudian insya Allah tahun ini kita tidak ada prosesi bersalam-salaman ya. Jadi setelah sholat Idul Adha selesai, silakan selesai boleh pulang ke rumah masing-masing dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, social distancing. Pada saat mengantri untuk mencuci tangan, mohon untuk dijaga jaraknya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu ramai. Insya Allah itu bapak-bapak, ibu yang nanti akan mengatur putra-putrinya. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan ya. Insya Allah kita akan segera melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan, dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Umar Yadi. Para Ustadz kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kondisi kita saat ini. Kita masih bisa melaksanakan amalan saleh berupa sunnah muakkadah yang telah jelas dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'in, dan tetap dipertahankan oleh para salafus saleh hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwan fillah, Abdullah bin Auf berkata, salafus saleh terdahulu apabila mereka bertemu, mereka akan saling berwasiat seperti kebiasaan mereka apabila bertemu dengan Rasulullah. Maka pertama yang akan diminta oleh para sahabat adalah ausini, wasiatlah padaku, berwasiatlah kepada kami. Begitu juga para sahabat, kalau mereka bertemu dengan sahabat yang lain, perkaranya bukan ditanya apa kabarmu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana duniamu, bagaimana bisnismu, tidak, tapi ausini, berwasiatlah kepada. Wasiat apa? Amal soleh, ketakwaan, sampai wasiat. Wasiat sampai wasiat. Yang kadang-kadang kita sendiri aneh merasanya. Bilang begini, nanti kalau aku wafat, engkau pengganti suami dari istri. Sampai begitu. Sampai seperti itu para sahabat. Memperhatikan kehidupan detail tentang Islam yang kita anggap tabu. Kenapa? Karena kita cuma belajar sampai di situ dan berhenti. Dan menjaga syariat Islam lebih dalam, indah. Na'udzubillah. Ikhwan billah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka bertemu, maka mereka saling berwasiat. Apa wasiat yang selalu mereka gunakan dan mereka gaungkan di hadapan mereka masing-masing? Yang pertama, mereka mengikuti perkataan Rasulullah SAW. Wa man 'amila bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah Azza wa Jalla akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatihi. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Artinya, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ketiga tadi adalah perkara yang agung, perkara yang mulia, perkara yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama tadi, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan dunia, kehidupan akhiratnya, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, kata Nabi, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Artinya, hati mereka hanya mengharapkan kehidupan akhirat, berkorban untuk akhirat, bukan berkorban untuk dunia. Persetan dengan nama baik, persetan dengan kehormatan manusia. Yang penting bagaimana masyhurun bis sama,
meskipun majhulun fil ardh. Sekarang ini musim pura-pura nggak tahu. Sampai presiden juga ditanya, saya nggak tahu. Panitia zakat pun begitu, pantinya korban pun begitu. Datang ke rumah, penduduknya pura-pura nggak tahu kalau besok hari raya kurban, sehingga nggak pada kurban. Ikhwan billah, artinya bahwa si hamba tadi beramal hanya untuk Allah, gair Allah nggak ada, halas. Kepentinganku untuk akhiratku, duniaku untuk akhiratku. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya apa yang telah Allah sudah kepada kita itu semuanya untuk akhir. Tersenyumlah untuk akhir, sedekahlah untuk akhir. Bagi kehidupanmu yang baik-baik itu, bagi yang halal tadi kepada manusia yang lain untuk akhir. Salat untuk akhir, zakat untuk akhir, mengurus masjid untuk akhir. Jangan banyak berurusan dan protes. Jadi jamaah yang baik, jangan banyak kritik, tidak melakukan aktivitas apapun. Orang dulu olahraga akan ditertawakan kalau dia tidak olahraga. Lucu, aneh. Kan begitu. Seorang ustaz pun akan ditertawakan kalau tidak melakukan amalan soleh yang dia ceramahkan. Seorang guru baru ditertawakan oleh muridnya. Makanya sekarang banyak murid kurang ajar sama guru, jangan salahkan muridnya. Karena mungkin gurunya gagal untuk dididik. Maaf, saudara. Ikhwan billah. Yang dia lakukan adalah mengejar akhiratnya, karena ia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, sebentar saja. Kali sedikit sekali. Berapa sih usia Anda? Usia saya dan Anda semua? 60 tahun, 70 tahun, halas mati. 78 meninggal. Ada yang 30 tahun wafat. Ada yang baru lahir wafat. Berapa lama sih hidup dunia? Berapa lama mobil yang terpajang? Berapa lama kemewahan yang bertahan? Sementara orang miskin sekarang tidak terobati kemiskinannya. Apa yang dapat ditanya, dijawab oleh Allah. Wahai engkau pemilik mobil yang banyak, buat apa hartamu? Berhati-hatilah saudara. Ikhwan billah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala indahu fi qalbihi wa atatbul dunya wa hiya radimah. Siapa yang keinginannya hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya dan dunia akan datang mengikuti dirinya di depan mata. Barang siapa membaliknya, kehidupan akhiratnya lebih diutamakan daripada akhiratnya, dunia mengikutinya, menawarkan ambil aku, wahai fulan, aku banyak sekali. Tapi kata si fulan, ya aku ambil kau sebanyak-banyaknya, aku sisakan buat diriku secukupnya dari keluargaku, aku lemparkan kembali kepada Allah pemilik engkau. Tak dia susun dalam bentuk villa yang mewah, tak dia susun dalam bentuk harta benda yang berlimpah. Kadang-kadang kita nampak mewah pun memaksakan diri karena banyak berhutang kepada manusia. Riba jalan. Akhirnya stres. Kenapa? Musim Covid. Semua serba hilang. Buat Allah nggak susah menghilangkan kekayaan seorang hamba. Saat mari nampak menjadi penguasa, besok runtuh untuk dikuasai. Hari ini nampak seperti orang kaya, besok benar-benar jadi orang yang hina-hina. Ikhwatillah jamaah rahimahullah. Subhanallah. Orang yang inginkan di hatinya keinginan terbesar adalah kehidupan akhirat, Allah berikan 3 perkara kepadanya. Allah kokohkan urusan di dunia buat dia. Artinya dia akan bisa istiqamah, dia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia. Sehingga ia menjadi kuat dalam menghadapi itu semua. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya, ia penuh dengan qanaah, sehingga apa yang Allah berikan buatnya cukup dengan segala yang apa bisa dia diamati sesuai dengan standar keperluannya. Selebihnya kembali kepada Allah. Ini menjadi orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Allah akan jadikan di dunia mendatanginya dalam keadaan hina bila. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina bila, mengemis minta diambil, mengemis minta diambil. Nggak seperti kita, maaf, naudzubillah, mudah-mudahan tidak mengemis kepada dunia. Kapan kau berikan kepada Allah?
sehingga lupa pada Allah pemberi dunia. Ikhwah billah. Maka demikianlah saudaraku, setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dunia akan bersamanya. Tetapi kebalikannya, orang yang menginginkan dunia, akhirat tidak akan bersamanya, pergi meninggalkannya. Maka kita akan lihat banyak orang yang gila karena dunia. Maka kita akan lihat orang-orang yang mencari dunia, yang mencintai dunia, yang hatinya hanya menginginkan kehidupan dunia ini, ia berpaling dari kehidupan akhirat, dan dia berusaha terus lari dari perintah Allah Azza wa Jalla. Sholat ditinggalkan, puasa nggak dilakukan, sedekah boro-boro. Kalau melakukan amalan soleh harus di sholat televisi supaya masuk medsos, jadi top dia dan sebagainya. Karena fokusnya dunia, bukan akhirat. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti saya suruh antum tinggalin dunia. Ambil dunia ini sebanyak-banyaknya, bisnisnya sekuat-kuatnya. Tetapi ketika Allah panggil engkau, hayya salat, tinggalkan, tutup kantormu, tutup tokomu, suruh anak buahmu bekerja menghadap Allah. Takbir bersama-sama berjamaah. Jamaah yang kedua, maka orang yang menginginkan kehidupan akhirat tidak akan bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang dia sesali ketika ia terluput daripada kehidupan akhirat. Nyesal. Kita kan misalnya baru sekarang dekat sama masjid, udah susah usaha, perusahaan berhenti, saudara datang ke masjid baru. Alhamdulillah masih datang ke masjid minta kepada Allah. Alhamdulillah. Yang repot sombongnya bukan main. Ini kan baru COVID. Na'udzubillah. Setelah ini saya sih nggak berani bilang apa-apa. Kemungkinan besar lebih dari apa yang antum harapkan. Karena musibah itu akan tergantung bagaimana manusia menanggapinya. Kalau dia sombong dengan cobaan Allah, maka Allah akan datangkan yang lebih besar lagi. Tapi kalau dia sadar, ya Allah, ini kesalahan kami, ini kesalahan kami, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, ma'fu anna ya rahmatika ya Allah, maka Allah insya Allah akan memaafkannya dan mengganti dengan banyak kebaikan. Ikhwah fillah. Yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Otomatis. Barang siapa memperbaiki ruhnya, batinnya, maka Allah perbaiki lahir. Banyak orang tersembuhkan karena batinnya menjadi baik, badannya menjadi baik. Banyak orang yang sakit lantaran lahirnya tidak terpenuhi nutrisi batin yang baik. Orang bilang rata-rata bukan karena kehidupan luar dunia, tapi kehidupan batin. Orang stres bukan dari luar, saudara, dari diri kita sendiri. Jamaah rahimahullah. Di mana kemudian dia berusaha untuk berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Kemudian dia pun bersihkan dirinya dari kesyirikan. Kemudian dia bersihkan dirinya dari mengagungkan selain Allah. Kemudian dia bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang bisa merusak. Penyakit syahwat, penyakit subhat, penyakit dengki, bid'ah, khurafat, dan lain-lain. Ada penyakit yang luar biasa cara umum kita punya. Penyakit takabur, sombong. Penyakit sombong akan melahirkan penyakit-penyakit baru dengan turunannya. Orang-orang sombong akan sakit dan ujung-ujungnya kalau tidak taubat dari kesombongannya akan mati melaksa. Tidak pernah ada sejarahnya orang sombong kemudian kita perhatikan menjadi mulia sejarahnya setelahnya. Fir'aun, Hitler. Contoh yang paling bagus, banyak lagi tokoh-tokoh nasional internasional yang sombong kemudian tidak bernilai apapun kecuali keburukan-keburukan. Ikhwat fillah. Karena itu kan perkara yang akan bisa bermanfaat nanti di hari kiamat seperti Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan betul ayat ini. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa ini? Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat mal hatta wala banun, dan anak keturunan. Banun itu muzakkar tetapi mewakili muannas, mewakili perempuan. Maka dikatakan oleh Allah wala banun,
Tidak berguna anak-anak keturunanmu yang kamu banggakan, yang kamu perlihatkan, yang kamu sekolahi di sini di sekolah. Tidak ada artinya. Tidak bernilai apa. Dan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali nanti kalau kita berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat di sisi Allah. Siapa pemilik hati? Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati, bukan kita yang sanggup membolak-balikkan hati. Saudara boleh caci maki orang karena menyakiti hati saudara. Tidak akan berubah hati orang itu kalau Allah belum mengubah hati. Saudara tidak bisa membolak-balikkan hati saudara kecuali Allah yang membolak-balikkan hati saudara sendiri. Datanglah ke masjid, minta sama Allah, perbaiki hatimu ya Allah. Datanglah malam hari kepada Allah di mihrabmu, perbaiki hatimu ya Allah. Ya muqallib al-qulub dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan. Disuruh kita mencintai dunia, tapi jangan berlebihan. Hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah. Hati yang selamat daripada mengikuti syahwat. Hati yang selamat daripada mengikuti hawa nafsu. Maka mereka lah yang akan nanti selamat pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka memenuhi standar ini. Yang mana yang fa'umaru wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka datang bukan dengan hartanya, mereka datang bukan dengan anak keturunannya, tapi dengan hati yang selamat. Hati yang selamat akan membawa hartanya kepada jannah dengan selamat. Hati yang selamat di dunia akan membawa anak-anaknya kepada Allah dengan selamat. Hati yang selamat akan membawa keluarganya, istrinya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dibinanya, orang-orang yang diceramahinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan selamat. Surga sangat ditentukan oleh hati Anda. Ada kalimat yang sering kita dengar untuk urusan dunia menyangkut akhirat. Baiti jannati, ada masjid namanya Baiti. Mudah-mudahan Baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surga. Di dalam rumah yang mewah belum tuh ada kemewahan hati yang membuat rumah itu menjadi rumah yang mewah benar. Tapi sebuah rumah yang mewah dikatakan dia mewah apabila hati penghuninya mewah. Hati penghuninya baik, hati penghuninya indah, hati penghuninya takwa, hati penghuninya orang-orang yang taat kepada Allah. Semakin besar taatnya, semakin indah rumahnya. Semakin besar penghambaan kepada Allah, semakin indah kehidupannya. Antum merasakan sendiri. Rumah besar kita ini, Masya Allah besar, menikmati villa, kemudian ujung-ujungnya menangis. Kenapa? Hutang dan bunganya belum terbayar. Bahagia, villa ke surga, baiti jannati, mobil jannati. Saudara mendingan antum punya motor tidak hasil kredit. Ya Allah, saya pernah kredit. Mudah-mudahan tahun yang akan datang sendiri tidak akan lagi ambil kredit. Saya pernah punya rumah kredit, saudara. Betapa besar azab Allah. Tapi mudah-mudahan Allah gantikan dengan rumah yang tidak kredit. Subhanallah. Kalau kita tidak mau menjadikan kehidupan kita rumahku baiti jannati, jangan harapkan baiknya Allah, jangan harapkan jannahnya Allah datang kepada kita dengan Allah berkata ya mana ya Allah. Tidak, nggak bakal. Kenapa? Rumahku di dunia saja, bukan surga. Ikhwah billah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah manusia itu melakukan amalan-amalan soleh yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja tidak pernah berhenti, karena itulah amalan-amalan yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah billah jamaah rahimakumullah. Setoran akhir kita bukan hafalan Quran kita, bukan hafalan hadis, tapi setoran awal kita kepada Allah adalah amalan saleh. Ayat berapa yang kau amalkan? Hadis mana yang sudah kau amalkan? Surah apa yang kau lihat dan kau amalkan? Atau belum? Belum ya Allah, kan sampean Islam. Ikhwah billah, lucu kalau ada orang Islam tapi tidak sholat,
Lucu kalau ada orang Islam tapi tidak ngaji. Lucu kalau ada orang Islam tidak mau dengar kuliah dan ceramah para ustaz dan ulama. Lucu kalau manusia hanya belajar pada sebuah buku kemudian membuat tafsiran sendiri sama Allah. Ikhwan billah jamaah rahimani wa rahimakumullah, di tengah kegelisahan antum terkena panas pagi padahal sehat. Baiklah, sebagai penutup, mudah-mudahan ini bermanfaat buat antum semua. Ayat yang barusan saya baca, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, adalah sebuah nasihat yang prinsip. Karena yang akan kita bangun adalah amalan saleh. Harta yang banyak, anak yang bagus, kalau tidak buat Allah, maka tidak bernilai apa-apa. Generasi muda, maka mulai dari sekarang buatlah baiat besar terhadap Tuhan. Ya Allah, aku jadikan aku istri si fulan, atau yang fulan, ya Allah jadikan aku istri si fulan, dan anakku kuharapkan akan aku sedekahkan, aku infakkan urusan agamamu. Aku berjanji. Janjilah dari sekarang, wahai kalian yang baru menikah, janjilah kepada Allah, ya Allah kalau ada anakku lahir, ya Allah akan aku serahkan kembali kepada Engkau, ya Allah. Maka Allah akan bimbing anakmu walaupun kau tidak bisa. Kenapa? Karena Engkau sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kekayaan, akan aku serahkan kekayaanku semua kepada Engkau, ya Allah. Kalau aku punya ini ya Allah, akan aku serahkan kepada Engkau. Kenapa? Tanamkan niat baik untuk hidup. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hidup ini tergantung kepada niat. Allah tidak akan tanyakan harta kalian, Allah tidak akan tanyakan dunia kalian, tidak akan. Tetapi yang Allah tanyakan adalah pertanggungjawaban dari apa yang kau miliki selama hidup di dunia. Kekuasaanmu, kekuatanmu, hartamu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, rumahmu, vilamu, mobilmu, apa-apa yang kau miliki hari ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu kita mau ngomong apa? Di hadapan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Di hadapan yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha tahu isi hati antum, lirikan mata antum, ucapan lisan antum, apa yang terpikir di dalam pikiran, apa yang terucap di dalam hati Allah tahu. Allah minta nanti pertanggungjawaban. Makin banyak harta yang antum simpan, semakin lama mahsyar antum. Orang-orang yang kaya, kemudian dia tahu bagaimana melaksanakan kekayaan itu, hisabnya lebih cepat daripada orang-orang yang lama menggunakan dunia untuk kepentingan. Banyak sekali pertanggungjawaban plus hina-hina di hadapan Allah. Kenapa mereka yang kaya kemudian banyak yang sedekah untuk hartanya Allah lebih cepat? Karena buat Allah sudah mudah itu, nggak emang buat gue. Emang dia kembali kepada aku, nggak ada masalah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sambutan malaikat buat mereka. Sini, masuk jannatku sini. Orang yang bakhil dan pelit lama sekali. Apalagi kalau kemudian imannya sangat rendah, lama sekali. Dia akan berada di neraka Allah, lama sekali. Jangan-jangan dia masuk orang yang terakhir masuk surga Allah. Kenapa? Karena mungkin masih ada tauhid dalam diri. Ikhwatillah, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang barakah ini, hari yang mulia ini, antum tersadarkan Tuhan. Hidup berjamaah dalam kompleks seperti ini bukan untuk saling berbangga-bangga, untuk bukan menampakkan diriku yang paling wah. Saudara salah. Saudara tidak dapat kehormatan apapun di sisi manusia. Hidup yang mulia dalam komplek yang luar biasa ini, ada masjid di tengah-tengahnya. Maka jadikanlah Masjid Al-Munawwarah ini adalah jalan jannah antum kepada Allah. Jannah antum kepada Allah. Tertinggi menaranya sampai tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sudah tinggi Ustaz. Iya, tertinggi dia dengan hatimu dan iman, sehingga iman sampai sidratul muntaha. Ikhwah, berjamaah dengan hati yang tulus, dengan hati yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat siapa antum dan siapa saya. Maka itulah contoh dari Rasulullah. Maka Nabi cuma berkata, saya ini sama-sama sampean.
Yang membedakan saya dengan sampean cuma saya terima wahyu. Yuk kita laksanakan bareng-bareng. Aku contohnya begitu seolah-olah Nabi berkata. Jadilah orang-orang yang mencontoh Nabi. Bagaimana caranya ikuti sahabat? Bagaimana supaya tahu mengikuti sahabat? Bertanya pada ulama. Ulama siapa? Warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi para nabi, bukan ulama-ulama yang mengkhianati rasulnya. Ada seorang ulama kata Imam Al-Ghazali, ada khairul ulama. Ikuti yang khairul ulama. Masih banyak di negeri ini, walaupun tidak sedikit yang seorang ulama. Na'udzubillah, kita menghindarkan yang seorang ulama, kita mengikuti yang khairul ulama. Saya nggak bicara politik, saya bicara Islam. Ini politik Islam, menyampaikan kebenaran. Ayo, kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa innaka Allahumma arina al-haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmanir rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di khutbah yang kedua ini dan doa, mohonkanlah ampun kami kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Rahmatilah kami dan keluarga kami ya Allah. Kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami ada? Kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami berharap? Kalau tidak kepada Engkau ya Allah, kepada kamu siapa lagi kami bersandar? Tidak ada yang bisa kami jadikan sandaran ya Allah. Tidak ada yang bisa kami jadikan tempat berdoa dan berharap ya Allah kecuali Engkau. Maka kabulkanlah permohonan kami di pagi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami laki-laki yang saleh, laki-laki yang dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya, memberikan contoh pada istri dan anak-anak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami adalah ibu dari anak-anak kami, ibu yang salihah, sehingga darinya lahir anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ya Allah penghuni jannah, jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami masih ada nanti ayah, kakek nenek kami telah pergi ya Allah, buyut-buyut kami apa lagi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kalau tidak ada mereka mungkin kami tidak sampai kepada Islam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pertahankanlah iman Islam pada hati kami. Kuatkanlah tali ikatan kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pagi yang penuh rahmat dan ampunan Engkau ini ya Allah, jadikanlah hewan kurban yang telah kami berikan jadi hewan yang menjadi saksi ketakwaan kami dan yang Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi yang belum berkurban ya Allah, jadikanlah kami untuk sanggup dengan 2 hari 3 hari ke depan tetap bisa berkurban ya Allah. Supaya ada hewan yang jadi bertanggung kami dan Allah yang menjadi saksi Engkau ya Allah bahwa kami takwa dan cinta kepada Engkau dan Rasul. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah kami dan sayangilah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pengasih dan penyayang. Ya Allah, persatukan kami dalam ilmu, iman dan ihsan. Satukan kami dalam agama al-Islam. Ya Allah, kuatkanlah buhul ikatan persaudaraan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari cobaan dan fitnah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari prasangka buruk. Ya Allah, lagakanlah hati kami, lapangkan dada kami ya Allah, untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Engkau dan jauhkan kami dari keburukan-keburukan yang Engkau berikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li wulata umurina wa a'tihim istiqamatan fid din. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Umar Yadi yang telah memberikan khutbah. Silakan pada jamaah bapak-bapak untuk bisa merapikan alat sholatnya masing-masing untuk bisa segera
menuju ke ruangnya masing-masing. Untuk seluruh panitia kami sampaikan untuk bisa standby di tempat. Untuk panitia sekali lagi tetap standby di tempat. Insya Allah kita akan sama-sama mempersiapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak kita gulung kembali karpetnya. Setelah itu nanti para panitia telah disediakan sarapan.